Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas nilai-nilai berakhlak yang merupakan core value ASN. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang akuntabel, maka kali ini kita akan mengulang sedikit materi tentang kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Meriska Getridiosa, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten 50 Kota, golongan 3, Angkatan 2, kelompok 2. Pertama yaitu kompeten. Mengapa ASN harus kompeten? Hal ini dipengaruhi oleh kondisi yang dikenal dengan VUCA, yaitu volatile, uncertain, complex, dan ambigu, di mana saat ini perkembangan terjadi dengan sangat cepat, tidak dapat diprediksi, yang menyebabkan kita sulit untuk menentukan tindakan selanjutnya. Selain itu, sesuai dengan RPJMN 4, di mana Indonesia ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia dengan Smart ASN untuk mencapai Indonesia Emas. Sebagai ASN, kita dituntut untuk memiliki kompetensi yang terdiri dari pertama yaitu kompetensi teknis yang dinilai dari spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. 2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural ataupun manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Serta 3. Kompetensi sosio-kultural yang diukur dari pengalaman bekerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Jadi, apa itu kompeten? Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Sebagai seorang ASN, kita harus berkompeten dan selalu menambah kompetensi yang sesuai dengan prinsip, yaitu upaya peningkatan kompetensi melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan, serta pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Pelaksanaan pengembangan kompetensi tergambar dalam diagram berikut, di mana ada 2 jalur, yaitu pendidikan dan pelatihan. Untuk panduan perilaku kompeten terdiri dari 3, yaitu meningkatkan kompetensi diri, 2. Membantu orang lain belajar, serta 3. Melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Berikutnya kita akan membahas tentang harmonis. Harmonis perlu dilaksanakan karena Indonesia memiliki keanekaragaman bangsa dan budaya, mulai dari Sabang hingga Merauke. Hal ini juga sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda namun tetap bersatu. Keanekaragaman ini akan memicu konflik-konflik di mana terdapat beberapa jenis konflik. Yang pertama, konflik antar suku, 2. Konflik antar agama, 3. Konflik antar ras, dan 4. Konflik antar golongan. Jadi, mengapa harus harmonis? Apa yang akan terjadi jika di lingkungan kerja tidak diterapkan yang harmonis? Yang pertama, tentu suasana bekerja dan lingkungan bekerja tidak nyaman. Hal ini akan menyebabkan pekerjaan terbengkalai, yang menimbulkan kinerja buruk sehingga layanan kepada masyarakat tidak akan optimal. Jadi apa itu harmonis? Harmonis menurut kamus Webster memiliki arti having a pleasing mixture of notes. Sesuai dengan Wikipedia, yaitu terikat secara serasi atau sesuai. Dapat kita simpulkan kalau harmonis memiliki arti seias kata, sesuai, berkesinambungan.
Secara umum, harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Terdapat 3 panduan perilaku harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2, suka menolong orang lain. Dan 3, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Peran ASN harmonis tergambar di dalam: yang pertama, PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. 2, PNS mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan membuat kebijakan yang mensokong kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. 4, PNS harus suka menolong baik kepada pengguna layanan maupun kepada kolega. 5, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Berikutnya kita akan membahas tentang loyal. Apa itu loyal? Loyal berasal dari bahasa Prancis, yaitu loyal, artinya mutu dari sikap setia, yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mengapa harus loyal? Loyal harus diciptakan karena seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi menyebabkan information overload sehingga menimbulkan paradox of plenty. Jadi banyak informasi yang dapat disalahgunakan. Kedua, masuknya budaya dan ideologi alternatif melalui media informasi yang sangat gampang diakses oleh generasi-generasi penerus bangsa akan berpotensi merusak tatanan budaya dan ideologi bangsa. Bagaimana ciri atau karakteristik dari pegawai yang loyal? Pertama, rasa memiliki yang tinggi, adanya hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, adanya tanggung jawab pada organisasi, bekerja dengan integritas, adanya kemauan untuk bekerjasama, taat pada peraturan, dan mampu menjadi teladan bagi pegawai lain. Untuk panduan perilaku loyal, tergambar dalam: pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3, menjaga rahasia jabatan dan negara. Bagaimana cara memupuk sikap dan sifat loyal? Yang pertama, kita harus tahu memiliki loyalitas secara umum dengan membangun cinta dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberi kesempatan peningkatan karir, dan melakukan evaluasi berkala. Setelah kita memiliki loyalitas ini, kita harus memantapkan wawasan kebangsaan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya, serta meningkatkan rasa nasionalisme. Aktualisasi loyal dalam pemerintahan tergambar dalam komitmen pada sumpah jabatan, penegakan disiplin sesuai kewajiban dan larangan PNS yang diatur dalam PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, 3, menjalankan fungsi ASN, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu adaptif. Mengapa kita harus mempraktekkan adaptif? Yang pertama, seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi saat ini sangat cepat. Untuk itu kita harus mampu mengejar teknologi itu agar tidak tertinggal dari yang lain. Yang kedua, yaitu dunia VUCA tadi, di mana saat ini dunia bergerak secara cepat dan tidak menentu. 3, adanya persaingan global. Persaingan global akan menuntut kita beradaptasi dan memiliki kompetensi yang bagus sehingga dapat bersaing dengan dunia internasional. Yang 4, yaitu adanya governance, di mana yang dahulunya pemerintah berpusat pada pemerintahan itu sendiri, sekarang pemerintahan
harus dikaitkan dengan berbagai lintas sektoral. Jadi, apa itu adaptif? Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ciri karakteristik adaptif yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, memahami apa yang sedang diperjuangkan, selalu berpikir ke depan, tidak menyalahkan, tidak mudah mengeluh, tidak mencari popularitas, membuka pikiran, memiliki rasa ingin tahu, dan memperhatikan sistem. Berikut panduan perilaku adaptif: cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, yaitu personal mastery, self vision, mental model, team learning, dan system thinking. Adaptif dalam pemerintahan dapat tergambar di diagram berikut. Yang terakhir adalah kolaboratif. Berikut pengertian kolaboratif. Proses kolaborasi itu dimulai dengan trust building, face-to-face dialogue, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menetapkan outcome antara. Panduan perilaku kolaboratif yaitu memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaboratif dalam pemerintah dikenal dengan whole of government, di mana penyelenggaraan pemerintah menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Berikut keuntungan WOG. Selanjutnya, jenis-jenis WOG berdasarkan pola ada pelayanan teknik fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, serta pelayanan elektronik. Sedangkan berdasarkan jenis ada pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Praktek WOG sendiri tergambar dalam unsur-unsur berikut. Untuk saran modul, yaitu memberikan skenario yang di dalamnya sudah terkandung semua nilai berakhlak yang mengusung isu-isu terkini. Yang kedua yaitu adanya ringkasan poin-poin penting yang harus diingat dari masing-masing modul. Untuk materi yang ingin didalami, yaitu bentuk-bentuk WOG antar dinas, cara mendapatkan pengembangan kompetensi, aktualisasi peran ASN harmoni di instansi, dan membaca dan memahami PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.